ada sesosok hantu anak kecil yang sering berada di situ. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Rina Desi. Ya gak pengen serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Jadi kalian tuh pernah gak sih denger cerita tentang rumah pocong Sumi? Kayaknya pernah ya. Dan kayak udah sering banget ya, banyak banget yang mengulas. Aku sendiri juga tertarik untuk mengulas hal ini karena ini merupakan salah satu tempat yang nyata, dimana ini tuh bukan buatan ya, bukan cerita buatan. Aku ingin mengulas sedikit karena aku juga pengen banget dong dapat perhatian dari kalian untuk cerita tentang si rumah pocong Sumi ini. Rumah pocong Sumi ini merupakan salah satu tempat legendaris yang sampai sekarang masih sering banget dikunjungi sama terutama tuh para wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Dan rumah pocong Sumi ini merupakan salah satu tempat yang mungkin menjadi salah satu list wajib bagi para pelancong untuk datang dan mengunjungi kota Yogyakarta. Rumah pocong yang berada di kota gede ini menyimpan banyak sekali misteri dan banyak sekali hal-hal menyeramkan yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, jadi aku akan menjelaskan gimana sih sebenarnya bentuk rumah pocong Sumi ini. Jadi sebenarnya bentuk rumah dari pocong Sumi ini tuh sebenarnya tuh sama aja kayak rumah-rumah ya pada umumnya. Nah, jadi rumah pocong Sumi ini tuh merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda dan rumah ini tuh sudah dibangun dari tahun 1860. Sehingga kalau sekarang kalau dihitung-hitung ya umur rumah ini tuh sekitar sudah 160 tahun. Dan bisa dikategorikan lah kalau rumah ini tuh sebenarnya memang sudah menjadi rumah yang sangat amat tua. Tapi meskipun rumah ini tuh sudah dikategorikan sebagai rumah yang tua, namun bangunan yang berada di rumah ini sangat amat kokoh dan masih sangat amat awet sampai sekarang. Nah, jadi rumah ini tuh sampai sekarang sebenarnya masih merupakan rumah milik salah satu menteri yang pada waktu itu menjabat pada waktu eranya Presiden Insinyur Soekarno. Nah, lalu kemudian rumah ini dikatakan juga sudah tidak ditinggali selama 40 tahun. Keturunan dari pemilik rumah aslinya pun akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Nah, meski rumah ini dikategorikan sebagai rumah yang sangat amat tua dan memang agak menyeramkan, namun ketika direvitalisasi mungkin rumah ini akan berbeda. Karena bisa diketahui kalau memang bangunan rumah ini tuh sebenarnya masih sangat kokoh dan bagus. Adapun nih juga kalau misalnya kalian punya rencana untuk berkunjung ke rumah pocong Sumi ini, kalian juga harus wajib untuk meminta izin dulu kepada salah satu kuncen yang merupakan penjaga dari rumah pocong Sumi ini yang bernama Pak Nono. Nah, jadi rumah ini tuh kayaknya tuh terbuka untuk umum ya, setiap hari dan setiap saat ya, intinya kalian harus izin aja dulu. Biasanya rumah ini tuh juga bisa dikunjungi kalau misalnya dari kalian tuh pengen malam Jumat pun itu tuh boleh banget dikunjungi. Tapi asalkan ya kalian punya janji dulu sama Pak Nono ini. Nah, jadi rumah pocong Sumi ini memang terkenal sekali karena ada penampakan pocongnya. Ya iyalah, namanya juga rumah pocong ya, masa di sana ada penampakan wewe gombel kan ya mungkin kan. Ya tapi ya mungkin aja ya di situ ada wewe gombel. Nah, jadi sebelum kita masuk ke acara tentang aku menceritakan makhluk-makhluk yang ada di sana, aku akan menceritakan dulu asal-usul kenapa rumah ini bisa dinamakan dengan rumah pocong Sumi. Nah, jadi ceritanya waktu itu tinggallah sepasang suami istri, di mana sang istri ini adalah bernama Ibu Sumini. Mereka tinggal di rumah itu pada tahun 1935. Nah, lalu kemudian waktu itu sang suami harus bekerja dan meninggalkan Ibu Sumini di rumah sendirian. Namun naasnya waktu itu memang rumah tersebut merupakan rumah yang cukup besar, sehingga waktu itu memang sudah menjadi incaran 3 perampok yang ingin merampok rumah tersebut. Nah, sebenarnya sang suami juga sudah memberikan peringatan kepada Ibu Sumini, di mana dia tidak boleh membukakan pintu kecuali untuk sang suami. Nah, lalu kemudian Ibu Sumini pun mengiyakan peringatan sang suami. Setelah itu tidak lama suaminya pergi, ada beberapa orang yang datang mengetuk pintu dan mereka mengatakan kalau suami dari Ibu Sumini ini mengalami kecelakaan, sehingga memang ini merupakan suatu kejadian yang sangat-sangat darurat. Akhirnya Ibu Sumini pun langsung membukakan pintu.
itu. Alangkah terkejutnya Bu Sumi ini ketika tahu bahwa ketiga orang itu bukan pembawa berita tentang kecelakaan suaminya, melainkan 3 perampok yang sudah mengincar rumah Bu Sumi ini. Pada akhirnya dikatakan kalau si rampok tersebut menjarah isi rumah dari Bu Sumi ini dan lalu kemudian memperkosa sampai membunuh Ibu Sumini. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Ibu Sumini yang mungkin karena dibunuh, karena tidak tenang, arwahnya akhirnya menjadilah pocong yang sekarang dikenal dengan pocong Sumi ini. Sumi ini, bukan Sumini, Sumi ini. Nah, sekarang ini aku juga akan menjelaskan tentang sedikit bangunan tentang rumah pocong Sumi ini. Jadi, bangunan ini kan udah dikatakan tadi kan cukup tua. Namun pada tahun 2006 silam, ketika terjadi suatu gempa di Jogja yang berdahsyat, anehnya rumah ini tuh nggak banyak kerusakan. Paling cuma ada kerusakan yang ada di belakang rumah tersebut. Nah, katanya hal ini tuh dikait-kaitkan sama para penghuni rumah Sumi ini, dimana mereka itu memberikan seperti energi yang positif sehingga kayak menopang rumah ini tuh supaya ketika terkena gempa tuh rumahnya tuh gak rusak gitu. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang pocongnya Bu Sumi ini alias si pocong Sumi ini. Nah, dikatakan kalau sebenarnya penampakan dari si pocong Sumi ini tuh sebenarnya gak terlalu sering teman-teman. Jadi kayak misalnya kalian tuh berkunjung ke sana tengah malam atau siang bolong, itu katanya itu gak akan menemukan si pocong ini. Namun kata Pak Nono itu sebenarnya justru pocong ini tuh munculnya tuh malah ketika senja. Jadi dari sore mau ke maghrib itu pokoknya senja hari gitu. Katanya kalau kalian lewat situ kalian akan melihat penampakan pocong yang berada di teras rumah atau berada di jendela salah satu ruangan yang berada di rumah tersebut. Nah, lalu kemudian ada juga beberapa makhluk-makhluk halus yang menghuni rumah tersebut. Nah, salah satunya ini yang merupakan makhluk tak kasat mata atau makhluk astral yang dikenal cukup baik di situ. Nah, ini julukannya ini adalah Mbah Putri. Dimana kalau misalnya kalian datang ke sana pas siang bolong lalu memasuki suatu ruangan yang disebut itu adalah kamar Mbah Putri, di situ kalian akan mencium aroma. Jadi situ kalian akan mencium wewangian yang seperti sangat menenangkan dan menyejukkan hati, dan bawaannya tuh kayak adem aja, sejuk aja. Nah, dikatakan kalau wewangian itu sebenarnya adalah wewangian yang diberikan oleh Mbah Putri kepada para tamu, ya intinya untuk menyambut para tamu gitu. Jadi seolah-olah Mbah Putri ini menunjukkan welcome kepada orang-orang yang berkunjung ke rumah pocong Sumi tersebut. Nah, lalu menurut penuturan beberapa orang yang pernah datang ke sana, di rumah pocong Sumi tersebut memiliki 2 energi yang saling tolak menolak, di mana yang satu merupakan energi positif dan yang satu merupakan energi negatif. Nah, si energi positif itu dikatakan merupakan energi yang datang dari Mbah Putri, di mana seperti yang kalian tahu Mbah Putri itu dikabarkan merupakan sosok yang baik. Namun dari energi negatifnya, Pak Nono sendiri yang mengatakan bahwa ada sesosok orang yang menyerupai leak Bali. Nah, kita langsung berpindah ke bagian belakang rumah. Nah, jadi halaman belakang dari rumah pocong Sumi ini tuh dikatakan halamannya tuh malah justru lebih luas daripada halaman yang berada di depan. Nah, kemudian di sebelah belakang, maksudnya di halaman belakang itu dikatakan ada sebuah boneka anak kecil, maksudnya boneka yang biasa dimainin anak kecil tuh berada di situ sudah cukup lama, dan katanya sih sudah merasa nyaman di situ, dia nggak mau pindah ya. Kalau misalnya kalian nonton channel YouTube-nya Kak Sara Wijayanto, dikatakan kalau beliau ini melihat jika di halaman belakang itu dikatakan ada sesosok hantu anak kecil yang sering berada di situ. Ya mungkin karena energi dari si boneka ini ya kan biasanya kalau ada boneka anak kecil biasanya itu kan ya ada makhluk astralnya itu berupa anak kecil, ya kan. Nah, kemudian ada juga nih, ada hantu yang berada di sekitaran sumur rumah pocong Sumi ini. Nah, jadi di belakang rumah tersebut ada sebuah sumur yang memang sudah dibangun sejak berdirinya rumah itu. Nah, Pak Nono sendiri mengatakan kalau di tempat itu justru malah ada hantu yang lebih menyeramkan dari hantu pocong Sumi ini sendiri. Nah, Pak Nono mengatakan kalau hantu tersebut digambarkan dengan sosok bayangan orang berbaju
berbadan sangat tinggi dengan rambut gimbal dan mata yang merah. Sosok ini dikatakan selalu menjaga tempat belakang rumah tersebut. Namun dikatakan juga kalau sosok ini sebenarnya tidak mengganggu orang. Nah, jadi gitu tadi teman-teman itu cerita tentang rumah pocong Sumi ini. Sebenarnya ada banyak banget cerita dan penampakan-penampakan yang belum aku ceritakan. Itu ada banyak banget yang membahas ya. Salah satunya tuh ada yang membahas tentang kalau di situ sebenarnya tuh ada kayak ular yang dikatakan tuh cukup siluman, dimana dia memiliki mustika putih di kepalanya dia gitu. Nah, ada juga yang mengatakan kalau di situ tuh kayaknya tuh ada penampakan-penampakan yang lain, tapi aku cukup membahas sekian aja karena sebenarnya ini tuh referensinya banyak banget kalau kalian mau mencari tentang rumah pocong Sumi ini. Nah, kabarnya rumah pocong Sumi ini tuh sendiri tuh karena sering dikunjungi orang ya, kayaknya malah justru akan digunakan sebagai tempat wisata. Nah, terus ada juga katanya sih kayak patung-patung gitu yang udah disiapkan. Itu seolah-olah patung itu tuh menggambarkan adanya sosok-sosok yang memang berada di situ. Ya buat kalian kalau yang para indigo kan kalian bisa lihat ya di situ tuh ada sosok apa, ada sosok apa, sosok apa. Tapi kalau buat kita yang nggak bisa lihat kan otomatis kita tuh kayak membayang-bayangkan aja tuh kan nggak nyampe. Nah, akhirnya katanya sih itu diberikan kayak semacam patung-patung yang menyerupai makhluk-makhluk yang berada di tempat itu, supaya kita yang orang awam ini tuh bisa tahu oh sebenarnya memang makhluknya tuh kayaknya bentuknya kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi sekian dulu cerita dari aku tentang rumah pocong Sumi ini. Kalau kalian tertarik mau datang ke sana ya udah datang aja, tapi ya setelah pandemi ya. Nah, ini sebenarnya sih aku juga pengen banget datang ke sana, tapi aku juga masih takut. Soalnya aku nih sebenarnya orang yang penakut. Aku tuh ke rumah hantu aja tuh takut. Apalagi buat ke rumah yang hantunya beneran. Ya mungkin aku pikir-pikir dulu. Oke, makasih banget kalian udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa kasih like yang banyak. Jangan lupa juga untuk klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu jam 10 pagi. Oke, makasih banget udah nonton video ini. Bye.